Shalom teman-teman, saya ingin menyampaikan renungan kepada kita semua diawali dengan pagi hari untuk mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya ingin menyampaikan satu tema tentang narasi kebenaran. Teman-teman, kalau kita sadari bahwa hari-hari ini narasi begitu cepat terus berjalan, terus beredar di sosial media, yang dimana kita tahu bahwa narasi itu terus beredar tanpa henti, sebagaimana narasi itu membawa kita pada pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang membingungkan, yang ambigu, sama sekali tidak membuat iman kita bertumbuh. Jadi saya ingin membahas satu pola yang pernah terjadi di dalam Alkitab, dan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari ini narasi tentang kebenaran itu sangat-sangat kecil untuk bisa kita ketahui kebenarannya. Saya kasih contoh, misalnya ada beberapa narasi yang berbeda-beda dari beberapa media tentang kejadian yang terjadi di negara-negara timur saat ini. Dan itu narasi yang terus beredar di tengah-tengah sosial media. Nah, bagi kita adalah untuk mendapati suatu kebenaran yang benar-benar mutlak, absolut, itu harus kita uji dan benar-benar kita yakini bahwa media itu benar-benar media yang terpercaya. Misal satu media berkata bahwa Amerika menang atas Iran, tetapi media yang lain berkata Amerika berdamai terhadap Iran. Dua hal yang berbeda, dua narasi yang berbeda, tapi itu yang kita tonton dan itu yang kita lihat saat ini. Padahal kejadiannya yang mana yang benar? Kembali kepada renungan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, kita melihat pola bahwa pola di dalamnya adalah pola yang sama yang terus dilakukan oleh iblis kepada kita di hari-hari ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24 satu pasal ini, kita melihat bahwa berawal dari iblis yang menggoda Hawa, sebagaimana sebelumnya Tuhan menyampaikan pesan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon kehidupan, untuk tidak memakan buah yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis yang menyerupai ular itu, yang cerdik itu, menggoda Hawa. Lalu Hawa tergoda oleh rayuan iblis. Dan kita melihat bahwa iblis menggunakan ayat Alkitab untuk menggoda Hawa. Hawa tergoda dan Hawa memakan buah itu, sehingga pada akhirnya Hawa juga mengajak Adam untuk memakan buah itu, dan mereka jatuh di dalam dosa. Tapi kita melihat pola bahwa iblis itu melakukan godaan terhadap kita tuh menggunakan ayat firman Tuhan. Narasi yang tampaknya benar, padahal dia ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa, ingin membuat kita melakukan dosa. Narasi yang dibawa iblis adalah narasi yang berasal dari firman Allah. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, kata iblis. Lalu saat perempuan itu di ayat yang kedua,
Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Percakapan ini mulai lebih serius. Ular mulai membawa Hawa kepada narasi kebenaran yang memanipulasi Hawa. Di ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mulai masuk lebih dalam menggoda Hawa. Iblis mulai menggunakan strateginya untuk memanipulasi narasi kebenaran dari firman Allah yang disampaikan Allah kepada Adam. Lalu ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun, yaitu Adam, memakannya. 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawa. Pada waktu mereka diciptakan, mereka tidak sadar bahwa mereka telanjang. Mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Tapi ketika mereka memakan buah pohon yang baik dan yang jahat itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Lalu ayat ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Mereka berdua sadar bahwa mereka telanjang dan takut ketika Allah mencari mereka. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita berhenti sampai di ayat ini. Kita tahu bahwa setelah kita jatuh di dalam dosa, coba teman-teman renungkan kembali. Seringkali ketika kita jatuh di dalam dosa, kita melakukan dosa, ada tuntutan di dalam hati kita. Kita merasa takut, kita menyadari bahwa kita melakukan dosa tersebut, kita merasa tertuduh, merasa terhakimi, dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi teman-teman, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena harus kita tahu bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Tuhan sudah membuktikan bahwa segala dosa apapun bentuknya di dalam hidup kita, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, dan kita menghasilkan buah pertobatan itu, bukan hanya sekedar buah, tetapi buah yang baik yang dirasakan oleh banyak orang, sehingga orang-orang sekitar kita melihat hidup kita dan memuliakan nama Tuhan. Kita lanjut di ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apa efek daripada kejatuhan dosa yang kita lakukan? Efeknya adalah kita menyalahkan orang lain, kita menghindari yang namanya tanggung jawab, kita melemparkan sesuatu yang harusnya kita tanggung jawabin sendiri, tetapi kita membuat orang terlibat atas perbuatan kita. Ayat 13, tetapi kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan ini, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perut mula engkau akan menjala, dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Hukuman terjadi
hukuman diberikan kepada ular, kepada Adam, dan kepada Hawa. Tuhan itu adil. Apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya pada saat itu aja, tapi suatu kelak ketika kita mengakhiri hidup kita, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat, baik itu perkataan kita, perilaku kita. Jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa pola yang sama juga iblis kerjakan di dalam hidup kita di zaman ini. Bahwa iblis menggoda kita dengan narasi kebenaran yang memanipulatif. Tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berdoa, tetaplah lakukan tugasmu sebagai orang percaya yang dekat, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sehingga narasi kebenaran itu bisa kita ketahui dan bisa kita sadari, sehingga kita tidak terjerumus dan tidak terperangkap oleh pola iblis. Karena kalau kita sudah terperangkap oleh pola iblis, akan berkepanjangan kita merasa bersalah, tidak layak, kita merasa dihakimi, dan ujung-ujungnya kita mengakhiri hidup kita dengan tidak baik. Kita merusak diri kita jauh daripada Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan pribadi Tuhan yang sungguh sangat indah, sungguh sangat mulia. Tapi percayalah saudara-saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Dan percayalah, Tuhan mengasihi kita karena Tuhan adalah kasih. Dan ingatlah saudara-saudara bahwa semua hukuman dosa yaitu sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sebab kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah jalan dan kebenaran. Sebab lewat Ia, sebab melalui Tuhan Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran menuju pertemuan kita dengan Allah yang sejati, yang indah dan mulia itu. Tidak ada jalan lain, teman-teman sekalian. Tidak ada kebenaran yang lain. Tidak ada kebenaran yang ditawarkan oleh dunia ini yang mampu membawa kita kepada Tuhan. Tetapi satu-satu pribadi yang membawa kita kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Percayakan hidup kita kepada Dia, beriman, bertobatlah sungguh-sungguh, dan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Sehingga hidup kita berguna semasa hidup kita. Bukan hanya umur yang panjang, tetapi hidup kita berguna bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.